Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah SPH. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Insan Sarah JHJ dengan NIM 19190105. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang jaringan epitel pada hewan. Ada 4 macam jaringan epitel pada hewan. Yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan otot, yang ketiga jaringan ikat, dan keempat jaringan saraf. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang terdiri dari banyak sel tersusun banyak sejenis dan tidak memiliki ruang antar sel. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak terdapat material di antara sel penyusun. Yang kedua, bentuk sel bervariasi bergantung pada fungsi dan letaknya. Yang kedua, epitel berbentuk pipi, batang, atau kubus. Yang keempat, bentuk sel bervariasi bergantung pada fungsi dan letaknya. Yang kelima, bentuk sel bervariasi bergantung pada fungsi dan letaknya. Yang keenam, ada di dalam seluruh tubuh. Yang ketujuh, sebagai penutup kelenjar. Yang ke-8, tersusun sel dan molekul ekstraseluler yang berbentuk matriks yang berguna untuk mengikat jaringan dengan bagian-bagiannya. Nah, fungsi-fungsi dari epitel yaitu yang pertama, melindungi jaringan di bawahnya dari jaringan mekanik, bahan kimia lainnya. Terus yang kedua, sebagai alat ekskresi. Yang ketiga, mengurangi gesekan antara darah dan dinding pembuluh darah. Yang keempat, sebagai alat absorpsi. Yang kelima, sebagai alat sekresi. Yang keenam, sebagai alat penyaring atau filtrasi. Yang ketujuh, sebagai alat difusi. Yang kedelapan, penerima impuls. Sel epitel khusus ditembus dari rangsangan sensorik, di mana sel epitel terdapat ujung saraf sensorik yang berada pada telinga, kulit, lidah, dan hidung. Terus ada macam-macam epitel. Yang pertama epitel pipi selapis. Yang kedua, epitel kubus selapis. Yang ketiga, epitel silindris. Yang keempat, epitel pipi berlapis. Yang kelima, epitel kubus berlapis. Yang keenam, epitel silinder berlapis. Terus yang kedua, jaringan pada otot. Jaringan pada otot adalah sekumpulan sel otot, miofibril, dan serat otot yang membentuk untuk mempergerakkan tubuh manusia. Terus ciri-cirinya yang pertama yaitu menggerakkan organ tubuh, menggerakkan kerangka tulang, menggerakkan jantung. Yang keempat, mengontrol pergerakan jantung. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan walaupun tidak banyak. Yang keenam, menggerakkan organ pencernaan. Yang ketujuh, keseimbangan tubuh. Terus jenis-jenisnya, yang pertama jaringan otot polos, yang kedua jaringan otot rangka atau lurik, yang ketiga otot jantung. Yang ketiga, saya akan menjelaskan jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang fungsinya mengikat, menunjang, dan mengikat bagian ataupun organ lainnya. Terus fungsinya yang pertama, mengikat dan menunjang jaringan lain. Yang kedua, melindungi organ. Yang ketiga, menyimpan energi. Yang keempat, membentuk tubuh. Yang kelima, penyusun sistem peredaran darah. Yang keenam, pengisi rongga di antara organ. Yang ketujuh, pengangkat oksigen dan makanan menuju jaringan lain. Yang kedelapan, mengangkut sistem metabolisme menuju alat pengeluaran. Yang kesembilan, penghasil kekebalan
dalam tubuh. Adapun ciri-ciri dari jaringan ikat, yang pertama letak sel jaringan ikat tidak berekatan jika banyak terhubung di ujung protoplasmanya. Yang kedua, mempunyai komponen intraseluler antara matriks. Yang ketiga, mempunyai bentuk sel yang tersebar. Terus yang keempat, jaringan saraf. Adapun ciri-ciri dari jaringan saraf, yang pertama, ciri-cirinya terdapat pada manusia dan hewan. Yang kedua, mengirim rangsang dan menerima rangsang. Yang ketiga, saling ketergantungan antar struktur. Yang keempat, semua aktivitas melalui otak dan susunan yang tulang belakang. Yang kelima, memiliki inti sel atau nukleus. Fungsi-fungsinya, yang pertama, menerima rangsang. Yang kedua, memberikan respon. Yang ketiga, mengolah rangsang. Yang keempat, memberi tanggapan. Sekian dan terima kasih.